Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema konsep imbalan kerja, provisi dan kontingensi. Kelompok 4 terdiri dari Muhammad Izul Ulfi Azizi NIM 124, Tufatus Salma NIM 127, Nida Ulmutiati NIM 136, dan Wasima Rifdana Sikah NIM 142. Materi yang pertama tentang pengertian imbalan kerja. Menurut IAI tahun 2015 PSAK nomor 24, imbalan kerja terdiri dari paragraf 1 sampai 173, di mana seluruh paragraf dalam PSAK ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Imbalan kerja adalah semua bentuk imbalan yang diberikan oleh entitas sebagai pertukaran atau jasa diberikan oleh pekerjaan, termasuk direktur dan manajemen. Secara umum, PSAK 24 adalah mengatur pernyataan akuntansi tentang imbalan kerja di perusahaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 mengatur secara umum mengenai tata cara pemberian imbalan di perusahaan, mulai dari imbalan istirahat panjang sampai dengan imbalan pemutusan hubungan kerja atau PHK. PSAK 24, imbalan kerja terdiri atas imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan jangka panjang lainnya, dan pesangon. Selanjutnya ada jenis imbalan kerja. Yang pertama ada imbalan kerja jangka pendek, adalah imbalan kerja atau selain pesangon pemutusan kerja yang jatuh temponya seluruhnya dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pekerja memberikan jasanya. Yang kedua ada imbalan pasca kerja, yaitu imbalan kerja atau pesangon pemutusan kerja yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Yang ketiga ada imbalan kerja jangka panjang. Lainnya adalah imbalan kerja atau selain imbalan pasca kerja dan pesangon pemutusan kerja yang tidak seluruhnya jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah pekerja memberikan jasanya. Lalu yang terakhir ada pesangon pemutusan kerja, yaitu imbalan kerja yang terutang akibat keputusan entitas untuk memberhentikan pekerja sebelum usia pensiun normal, atau keputusan pekerja menerima tawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela dengan imbalan tertentu. Yang ketiga ada imbalan jangka pendek. Imbalan kerja mempunyai masa berlaku kurang dari 12 bulan, misalnya tunjangan jangka pendek. Terdiri dari yang pertama ada gaji dan upah, yaitu pembayaran bulanan atau mingguan yang diterima oleh karyawan sebagai kompensasi untuk pekerjaan yang mereka lakukan. Yang kedua ada tunjangan, yaitu komponen tambahan seperti tunjangan makan, transportasi, dan lainnya yang diberikan kepada karyawan. Yang ketiga ada bonus, yaitu pembayaran tambahan yang diberikan berdasarkan pencapaian kinerja atau target dalam jangka waktu pendek, seperti bonus tahunan. Yang terakhir ada cuti tahunan, yaitu waktu istirahat yang dibayar yang diberikan kepada karyawannya setiap tahun. Selanjutnya ada imbalan pasca kerja, mencakup imbalan purna karya seperti pensiun dan pembayaran lamsam, serta imbalan pasca kerja lain seperti asuransi jiwa dan fasilitas kesehatan. Program imbalan pasca kerja ini dapat berupa program iuran pasti atau imbalan pasti, tergantung pada kewajiban entitasnya. Lalu program iuran pasti ini akan melibatkan pembayaran tetap kepada dana terpisah tanpa kewajiban tambahan. Sedangkan program imbalan pasti mengharuskan entitas memberikan imbalan yang telah disepakati dengan resiko investasi dan aktuarial pada entitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang imbalan kerja jangka panjang lain. Imbalan kerja yang termasuk dalam imbalan kerja jangka panjang lainnya meliputi suatu kompensasi cuti jangka panjang seperti cuti pengabdian atau cuti hari raya. Yang kedua, imbalan kerja pengabdian. Yang ketiga, imbalan cacat jangka panjang. Yang keempat, bagi hasil dan bonus yang terutang 12 bulan atau lebih setelah akhir periode, di mana pekerja memberikan jasa terkait. Yang kelima, kompensasi yang ditunda yang dibayarkan 12 bulan atau lebih setelah akhir periode kompensasi tersebut diperoleh. Entitas harus mengakui kewajiban untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya yang diukur pada nilai neto dari total jumlah berikut. Yang pertama, nilai kewajiban imbalan kerja pada tanggal pelaporan. Yang kedua, nilai wajar aset program pada tanggal pelaporan atau jika ada di luar kewajiban yang akan diselesaikan secara langsung. Selanjutnya ada imbalan pesangon.
Imbalan pemutusan atau pesangon adalah imbalan yang diberikan dalam pertukaran atas pemutusan kontrak kerja dengan pekerja sebagai akibat dari 1. Keputusan entitas untuk memberhentikan pekerja sebelum usia pensiun normal, atau yang kedua, keputusan pekerja menerima tawaran perusahaan untuk mengundurkan diri dengan sukarela dengan imbalan tertentu. Entitas juga mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban. Untuk pesangon diukur pada nilai nominal jika akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan dan akan diukur pada nilai kini jika akan diselesaikan lebih dari 12 bulan. Yang selanjutnya ada provisi dan kontingensi. Berdasarkan PSAK 57, definisi provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Berdasarkan PSAK 57, definisi aset kontingensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan, yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Berdasarkan PSAK 57, definisi liabilitas kontingensi adalah 1. Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena 1. Tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik atau selanjutnya disebut sebagai sumber daya untuk menyelesaikan kewajibannya, atau yang kedua, jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Selanjutnya ada hubungan antara provisi dan liabilitas kontingensi. Secara umum, seluruh provisi bersifat kontingensi karena tidak pasti dalam waktu atau jumlah. Akan tetapi, dalam pernyataan ini, istilah kontingensi digunakan untuk liabilitas dan aset yang tidak diakui karena keberadaannya. Baru dapat dipastikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih yang tidak pasti di masa depan dan tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Sebagai tambahan, istilah liabilitas kontingensi digunakan untuk liabilitas yang tidak memenuhi kriteria pengakuan. Provisi yang diakui sebagai liabilitas dengan asumsi dapat dibuat estimasi andal karena provisi tersebut merupakan kewajiban masa kini dan kemungkinan besar probable atau mengakibatkan arus kas sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Baik, yang selanjutnya hubungan antara provisi dan liabilitas kontingensi. Secara umum, seluruh provisi bersifat kontingensi karena tidak pasti dalam waktu atau jumlah. Akan tetapi, dalam pernyataan ini istilah kontingensi digunakan untuk liabilitas dan aset yang tidak diakui karena keberadaannya baru dapat dipastikan dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih yang tidak pasti di masa depan dan tidak sepenuhnya berada di dalam kendali entitas. Provisi yang dilakukan sebagai liabilitas dengan asumsi dapat dibuat estimasi andal karena provisi tersebut merupakan kewajiban masa kini dan kemungkinan besar probably mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Yang selanjutnya, pengakuan provisi dibagi menjadi 3. Yang pertama, entitas milik kewajiban kini baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif sebagai akibat peristiwa masa lalu. Yang kedua, kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Dan 3, estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Jika kondisi di antara tidak terpenuhi, maka provisi tidak diakui.
Yang selanjutnya, liabilitas kontingensi. Liabilitas kontingensi terus-menerus dikaji ulang untuk menentukan apakah tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi bertambah sehingga menjadi kemungkinan besar. Maka entitas mengakui provisi dalam laporan keuangan pada periode saat perubahan menjadi kemungkinan besar tersebut terjadi, kecuali dalam keadaan yang sangat jarang ketika estimasi andal tidak dapat dibuat. Selanjutnya, aset kontingensi. Aset kontingensi tidak dicatat dalam laporan keuangan karena dapat menyebabkan pengakuan pendapatan yang mungkin tidak akan pernah terwujud. Namun, jika pendapatan tersebut sudah dapat dipastikan akan direalisasikan, maka aset itu tidak lagi dianggap sebagai aset kontingensi, melainkan diakui sebagai aset. Aset kontingensi dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa perubahannya tercermin dengan tepat dalam laporan keuangan. Selanjutnya, penggunaan provisi. Provisi hanya boleh digunakan untuk biaya yang secara langsung terkait dengan tujuan pembentukannya. Hanya pengeluaran yang berkaitan langsung dengan tujuan awal pembentukan provisi yang dapat mengurangi jumlah provisi tersebut. Menggunakan pengeluaran untuk mengurangi provisi yang sebelumnya diakui untuk tujuan yang berbeda akan menghilangkan dampak dari dua peristiwa yang tidak sama. Selanjutnya, perubahan provisi. Provisi diperiksa pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling mutakhir. Jika kemungkinan keluarnya sumber daya untuk memenuhi kewajiban tersebut kecil, maka provisi akan dibatalkan. Apabila provisi didiskonto, nilai tercatatnya akan meningkat setiap periode untuk mencerminkan berlalunya waktu dan peningkatan ini diakui sebagai biaya pinjaman. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada yang ditanyakan bisa langsung ke grup. Sekian, apabila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.